Tadi kami berdiskusi amat mendalam, cukup panjang bersama dengan Bapak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, dan juga dengan teman-teman pimpinan dari Partai Nasdem. Dan diskusi yang kita tadi membahas secara serius tentang masa depan Jakarta. Beliau tadi menekankan pentingnya untuk Jakarta makin maju, hal-hal yang dirasakan sebagai keberhasilan diteruskan, ditingkatkan, hal-hal yang dirasakan perlu peningkatan, maka perlu perbaikan, fokuskan perbaikan, sehingga fokus kita adalah ke depan. Jakarta sebagai salah satu kota global dunia yang setara dengan kota-kota global maju lainnya. Pesan-pesan itulah yang mewarnai pembicaraan kita terkait dengan masa depan Jakarta. Kemudian di dalam pembicaraan juga ditegaskan dan didiskusikan bersama-sama pembicaraan tentang Jakarta tadi tidak terlepas dengan berbagai daerah-daerah lain dan berbagai partai-partai lain. Jadi di dalam pembicaraan tentang ini itu juga terkait dan dibahas bersama dengan ada komunikasi dengan partai-partai semua yang relevan di dalam pilkada ini. Dan ketika di ujung saya ingin sampaikan di sini, saya merasa mendapatkan kehormatan dengan rasa rendah hati dan mohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amanat yang diembankan oleh Partai Nasdem ini kami terima dan kami akan junjung dengan sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya, dan akan berjuang bersama-sama sebaik-baiknya untuk warga Jakarta yang insya Allah nanti dampaknya bisa dirasakan oleh semua. Dan saya ingin sampaikan kepada semua, amanat yang diembankan ini diantaranya adalah tugas untuk menyusun pasangan yang nanti insya Allah akan dibahas bersama-sama. Harapannya kita akan bisa bekerja bersama dengan lebih banyak partai-partai yang lain. Keterbukaan komunikasi itu sudah ada, insya Allah akan diperluas, dilanjutkan. Yang selama ini kita sudah dengar, yang sudah deklarasi sebelumnya, pertama adalah PKB, kedua adalah PKS, dan kita sudah melakukan pembicaraan, Nasdem pun sudah melakukan pembicaraan dengan partai-partai yang lain, yang harapannya itu nanti kita akan bisa lebih luas lagi. Jadi saya ingin menyampaikan rasa hormat, rasa apresiasi, terima kasih, dan dengan segala kerendahan hati, insya Allah akan terus berjuang bersama untuk kebaikan dari masyarakat di Jakarta dan masa depan kota Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup? Ada pertanyaan? Oke. Kakak Willy, sebelumnya kita mau dengar dulu, ini ada Ketua DKI di sini. Silakan Kakak Wibi. Sesudah itu baru tanya jawab. Langsung maju Pak. Bajunya pegawai DKI. Terima kasih Sekjen, terima kasih pimpinan DPP Partai Nasdem yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Anies Rashid Baswedan. Tentunya kami dari DPW Jakarta menyambut baik dan bersukaria atas keputusan yang sudah diambil oleh DPP, dan kami siap bekerja keras semampu kami untuk bisa memenangkan Bapak Anies nanti di kontestasi Pilkada Jakarta. Dan kita juga akan membuka ruang komunikasi dengan teman-teman di Jakarta, partai-partai di Jakarta, untuk bisa bersama-sama mendukung Bapak ke depan. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kakak-kakak sebutkan medianya. Izin, saya Alivia dari 20 Detik. Mau tanya Bapak Anies, kan tadi dibebaskan oleh Partai Nasdem untuk memilih wakil. Nah, kira-kira Bapak bakal lirik siapa sih buat jadi wakilnya? Kemudian pertanyaan kedua,
kemungkinan Pak Anies diduetkan oleh Mas Kaisang ini gimana potensinya? Karena tadi Nasdem bilang mau dukung Mas Kaisang itu di Pilgub Jateng. Apa artinya emang tidak ada kans buat Anies Kaisang di DKI? Terima kasih. Yang kedua, Ya, saya Radit dari Liputan 6 kepada Pak Taslim. Kemarin sempat disinggung di PKS kan deadline. Kenapa ini akhirnya menjadi lebih cepat? Karena tadi disinggung ada 3 nama selain Pak Anies. Dan kemudian berkaca di Pilpres 2024, Pak Anies juga disebutkan kalau dibebaskan memilih calon, tapi pada faktanya Bang Surya yang memilihkan Caimin. Bagaimana nanti hal tersebut tidak terjadi lagi di Jakarta? Apakah ada antisipasi begitu? Apakah Pak Anies sendiri sebenarnya sudah memiliki ketertarikan terhadap calon yang lain? Pasangannya gitu. Mungkin Pak Sohibul, dan bagaimana kalau nantinya Nasdem dengan PKS setuju dengan Pak Sohibul atau ada nama lain? Terima kasih. satu lagi. Tes, saya Willy Bang dari Harian Kompas. Tadi Pak Taslim juga sebut 22 deadline-nya pasangannya, lalu ada juga menyebut syaratnya bukan dari Nasdem. Kira-kira kenapa itu Bang? Apa pertimbangannya kenapa nggak dari Nasdem? Lalu ada juga kalau Pak Anies cepat menyelesaikan PR-nya, mungkin bisa lebih cepat. PR-nya itu tadi juga Pak Taslim bilang 3 hari. Kira-kira apa yang dimaksud PR ini? Itu saja mungkin Bang. Oke, silakan Kakak Anies. Ya, terima kasih Kakak Willy. Jadi kita akan terus membuka komunikasi dengan partai-partai yang pembicaraannya sudah berjalan. Jadi ini percakapan ya Kakak Willy, Pak Sekjen, Pak Sugeng, Pak Victor, semua yang sedang melakukan komunikasi dengan partai-partai lain itu terus berjalan. Sehingga nantinya kita akan berembuk bersama untuk bisa menyepakati agar pasangan yang nanti diusung adalah pasangan yang memperkuat koalisi. Karena kita ingin pasangannya menjadi pasangan yang didukung oleh semuanya. Karena itulah pembicaraan tentang ini kita lakukan dulu dengan semua partai-partai, baru kemudian nanti kita bisa sampaikan. Begitu kira-kira. Jadi untuk wakilnya kita tentu mengambil titik tengah benang merah untuk kemudian bisa duduk bersama. Kalau tadi dibilang oleh Liputan 6, akhirnya Pak Surya. Nah itulah bukti anak soleh. Selalu ikut kata orang tua kan gitu. Nah jadi nanti kan bagaimanapun ada rembuk yang sifatnya sesama partai. Lalu kemudian nanti juga ada restu dari orang tua. Jadi itu anak soleh itu begitu kan. Ridho Tuhan itu tergantung ridho orang tua katanya. Itu mungkin jadi kakak-kakak semua berkaitan dengan PR. Pak Sekjen kasih PR apa nih? Silakan Pak Sekjen. Ya, saya mau tegaskan dulu yang saya jelaskan waktu menghantar Ilham di PKS, itu rekomendasi Nasdem selambat-lambatnya 31 Juli. Itu kan pointers ke-17 dari edaran Bapilu yang dibuat oleh Kakak Willy dan kawan-kawan. Waktu itu saya juga katakan kalau bisa lebih cepat kenapa tidak. Nah ternyata hari ini kami sudah mencapai kesepakatan. Yang 3 hari tadi saya katakan deadline untuk Pak Anies mendeklarasikan beliau dan pasangannya itu 22 Agustus. Paling lambat. Tapi kalau bisa lebih cepat, tadi saya bilang kalau bisa lebih 3 hari. Jadi nggak ada yang salah dengan itu. Semua benar, terima kasih. Iya. Oke, cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah setengah hari. Tadi dipanggil langsung balik diadakan gitu.